Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Berjumpa lagi dengan channel Asupan Horor yang akan membagikan nutrisi horor melalui cerita-cerita yang mencekam yang akan membuat bulu kuduk kalian meremang tak karuan. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah Mbak Afi dari Magelang tentang pengalamannya selama bekerja di kota C, yaitu sebuah kota di ujung barat selatan Jawa Tengah. Dan aku akan menceritakan dari sudut pandang Mbak Afi. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Hari ini tampak berbeda. Rumor yang sebelumnya santer terdengar kalau aku akan mendapatkan SK untuk berdinas di kantor di kota yang baru, tampaknya kian nyata. Soalnya kenapa? Setelah meeting pagi itu, aku dipanggil secara personal oleh atasanku dan dibacakanlah SK dari kantor pusat. Ya, fix, aku akan meninggalkan kota P dan menuju kantor baru di kota di ujung selatan barat Jawa Tengah. Singkat cerita, aku mulai pindahan tuh dan menempati sebuah rumah dinas yang untungnya bisa aku cari sendiri rumah dinasnya. Sehingga aku bisa memilih rumah dinas di komplek perumahan yang masih baru, tidak terlalu jauh dari kantor, dan tentu saja sudah ramai dengan alasan keamanan. Hari-hari kian berlalu, sudah seminggu aku tinggal di kota yang baru. Aku mulai bisa beradaptasi dan menikmati suasana kerja. Di komplek pun, aku juga sudah mulai kenal dengan beberapa tetangga. Dan di kantor pun juga demikian, relatif tidak ada masalah. Sampai suatu pagi, aku meminta OB untuk diambilkan kertas HVS karena persediaan kertasku habis. Oh ya, kebetulan kantorku ini menempati bangunan tua 2 lantai. Letaknya masih di pusat kota sih. Sejak pertama aku datang, sebenarnya aku heran, mengapa kantor sebesar ini 2 lantai, tapi yang dipakai cuma lantai 1 saja. Sementara lantai 2 hanya dimanfaatkan sebagai gudang, itu pun hanya sebagian kecil. Oke, aku berpikir logis saja deh, mungkin sesuai kebutuhan ya. Selama masih mencukupi menggunakan 1 lantai, mengapa mesti 2 lantai? Mungkin biar efisien aja. Kembali ke soal kertas HVS itu, aku meminta tolong OB untuk diambilkan 1 rim kertas HVS karena aku akan ngeprint beberapa laporan. Mas, minta tolong ya, nanti aku diambilin kertas HVS 1 rim aja, pintaku. Baik mbak, setelah ini ya aku ambilin, kata OB-ku sambil menyapu. Pagi itu aku memang berangkat ke kantor ada pagian, karena banyak hal deadline yang hari ini harus selesai. Kulihat Mas OB masih sibuk bersih-bersih kantor. Belum lagi suara ceret air yang sudah menjerit-jerit di pantry, pertanda air sudah mendidih. Melihat OB-ku masih sangat sibuk kayak gitu, aku berinisiatif untuk mengambil kertas HVS sendiri ke gudang. Dengan santainya, aku naik ke lantai 2. Dan sesampainya di sana terlihat sebuah ruangan yang sangat besar, dengan beberapa lemari dan beberapa tumpuk kardus di tengah agak ke sudut. Wah, lapang benar pikirku. Di lantai 2 ini, pencahayaan hanya datang dari jendela yang terletak di sisi depan, sehingga untuk bagian tengah dan belakang suasananya agak temaram. Dan karena jarang dimasuki orang, lantainya cukup berdebu, sehingga dengan jelas aku bisa melihat jejak bekas sepatu yang pastinya itu bekas sepatu OB, karena ya siapa lagi yang sering naik ke gudang selain OB, pikirku. Saat aku sedang mengambil kertas, aku merasa suasananya nggak nyaman banget, agak pengap gitu. Pokoknya aku ngerasa kayak pengen cepet-cepet keluar aja dari ruangan itu. Sampai suatu ketika aku mendengar ada suara benda terjatuh. Aku pun memeriksanya dan ternyata tidak ada apa-apa. Hanya sebuah box berisi alat tulis yang terjatuh. Aku pun masih positive thinking, mungkin itu tikus. Setelah mengambil kertas HVS, aku segera menuju tangga turun yang letaknya memang berada di bagian depan dekat dengan jendela-jendela. Aku melihat jejak sepatu, ya sepatu OB, dan juga ada jejak sepatuku yang barusan aku lewat. Namun aku juga merasa janggal karena di situ aku melihat ada jejak kaki lain menuju lemari dan kardus-kardus yang mana itu adalah tempat yang baru aku datangi. Dan yang membuatku semakin merasa janggal, jejak kaki itu adalah jejak kaki telanjang
yang ukurannya seperti jejak kaki anak-anak. Tanpa pikir panjang, langsung aku turun dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Apalagi setelah itu aku mulai sibuk dengan pekerjaanku. Sampai sekitar jam 9-an gitu, OB datang sambil membawakan kertas HVS yang tadi aku minta. "Permisi mbak, maaf mbak, ini kertasnya baru beres kerjaan, jadi baru sempat aku ambilin," kata OB menghampiri mejaku. "Oh ya mas, nggak apa-apa, aku sudah ambil sendiri kok tadi kertasnya. Nanti mas minta tolong ya, tulis di buku inventaris, soalnya aku belum sempat tulis," kataku sambil mataku tetap tertuju pada layar komputer. "Loh, mbaknya tadi naik sendiri mbak?" tanya OB-ku agak kaget. "Iya mas, memang kenapa? Soalnya ternyata aku tadi buru-buru, dan kulihat masnya masih riweuh beres-beresnya. Ya udah, aku ambil aja sendiri ke atas," kataku sambil tetap fokus kerja. Memangnya mbak berani mbak naik sendiri?" tanya OB seperti nggak percaya aku ambil kertas sendiri ke gudang. "Loh, memangnya kenapa mas?" tanya aku. Meskipun sebenarnya aku juga langsung teringat dengan jejak kaki anak-anak itu. Anu mbak, nggak apa-apa mbak, nanti aku ceritain ya. Aku mau menyelesaikan pekerjaan yang lain dulu," kata OB-ku sambil beranjak pergi. "Oke mas, makasih ya," sambil terus mengetik dan pandanganku tetap fokus ke layar komputer. Meskipun di otakku, aku tetap memikirkan soal jejak kaki anak kecil itu tadi. Hari itu aku lalui dengan kesibukan yang sangat padat, sampai-sampai aku lupakan kejadian telapak kaki anak kecil di gudang pagi tadi. Sampai sekitar jam 8 malam, aku baru selesai dengan pekerjaanku dan bermaksud untuk pulang ke rumah. Seperti biasa, aku pulang menggunakan ojek online. Dan sambil menunggu dijemput, aku berdiri di trotoar di depan kantor. Karena ini kota kecil, biasanya cepat dapat driver ojek online-nya. Saat aku sedang menunggu, beberapa kali secara nggak sengaja aku melihat ke arah kantor. Dan tiba-tiba pandanganku tertuju ke jendela depan kantor di lantai 2. Seperti ada bayangan anak kecil yang sedang mengintip di balik jendela. Aku langsung mengernyitkan dahiku untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Jujur saja, aku langsung merinding. Sampai akhirnya driver ojol pun datang. Aku memakai helm dengan buru-buru sambil pandanganku beberapa kali tertuju ke jendela itu. Dan ternyata sosok anak kecil itu masih terlihat mengintip di balik jendela di lantai 2. Saat perjalanan pulang, driver ojol bertanya kepadaku, "Maaf mbak, baru ya di kantor itu?" tanyanya. "Iya mas," jawabku. "Saya sering kok mbak antar jemput karyawan-karyawan di situ, jadi banyak yang udah kenal." "Oh begitu," jawabku singkat. Jujur, aku masih rada kalut dengan kejadian di halaman kantor barusan. Seumur-umur, baru kali ini aku merasakan langsung kehadiran mereka. Setelah hening beberapa saat, driver ojol itu bertanya lagi, "Tadi mbak lihat yang di atas itu ya?" Sontak, aku agak kaget mendengar pertanyaan itu. "Loh, masnya lihat juga? Itu apa ya mas?" "Tenang saja mbak, dia penghuni di situ. Udah sejak lama kok dia di situ. Sebelum perusahaan mbak pakai kantor itu, dia juga sudah ada di situ. Nggak apa-apa mbak, dia nggak ganggu kok. Mungkin dia cuma pengen kenalan aja sama orang baru," kata driver ojol itu. Singkat cerita, ternyata bukan hanya aku saja yang pernah melihat tanda-tanda keberadaan makhluk dari dunia lain di lantai 2 di kantorku. Selain OB dan security, beberapa karyawan lain juga pernah mengalami kejadian yang sama. Seperti melihat jejak kaki, ada suara langkah kaki baik seperti berjalan atau berlari, ada suara anak-anak yang sedang bermain, suara ketukan atau suara benda jatuh. Dan seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan cerita-cerita mistis di kantorku. Aku cuma berharap tidak akan pernah mengalami kejadian mistis lagi. Dan jujur, aku tidak mau naik lagi ke gudang setelah kejadian itu. Aku juga selalu menunggu driver ojol di pos security sambil menonton TV atau mengobrol dengan pak security, agar aku tidak melihat ke arah jendela depan kantor di lantai 2. Demikian cerita seram yang kualami di kantor baruku. Semoga bisa menghibur teman-teman semua ya.
Demikian cerita dari Mbak Avi, sahabat channel Asupan Horor. Semoga bisa membuat bulu kuduk kalian meremang tak karuan. Memang terkadang di tempat yang baru, kehadiran kita disambut oleh makhluk lain yang lebih dulu tinggal di sana. Apakah sahabat channel Asupan Horor ada yang pernah mengalami pengalaman seperti Mbak Avi? Jika kalian punya cerita pengalaman yang mencekam, jangan lupa bagikan melalui channel Asupan Horor. Karena di sini rasa takut dapat menghiburku.